Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nofriza. Hmm, saya NIM saya F1 S1 22152. Di sini saya mau mempresentasikan tugas pengantar sistem informasi bab 8. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, dasar e-commerce. E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pembayaran untuk berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjaring. Ruang lingkup e-commerce, proses penjualannya, pemasaran dan penemuan, pemrosesan transaksi, pelayanan dan dukungan. Proses pembeliannya seperti penemuan produk, evaluasi produk, negosiasi syarat-syarat produk, penempatan pesanan, penelusuran pesanan, pembayaran pesanan, penerimaan pesanan, layanan dan dukungan atas produk. Pokok-pokok proses e-commerce, pengendalian akses dan keamanan, membuat profil dan personalisasi, manajemen pencarian, manajemen isi dan katalog, manajemen arus kerja, pemberitahuan kegiatan, kerjasama dan perdagangan. Jenis-jenis pembayaran melalui elektronik, pembayaran melalui web, elektronik fund transfer, internet banking, mobile payment, e-wallet. Bagian 2, aplikasi dan berbagai isu dalam e-commerce. Bagaimana e-commerce B2B berubah dari pajangan toko web yang sederhana menjadi berkemampuan pemasaran interaktif yang memberi pengalaman unik belanja bagi para pelanggan, dan kemudian menuju toko web yang seluruhnya terintegrasi yang mendukung berbagai pengalaman belanja pelanggan. E-commerce B2C juga berpindah menuju model layanan mandiri, tempat para pelanggan mengkonfigurasi serta menyesuaikan berbagai produk dan jasa yang mereka ingin beli dengan dibantu oleh software, konfigurasi, dan dukungan online bagi pelanggan ketika dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlihat dalam e-commerce B2B berpindah dengan cepat dari layanan mandiri di web ke kemampuan konfigurasi serta penyesuaian extranet yang menghubungkan para mitra dagang. Jika e-commerce B2C berpindah menuju layanan penuh dan pilihan portal web retail yang luas, B2B juga memiliki kecenderungan untuk menuju pengguna portal e-commerce yang menyediakan berbagai katalog, proses jual beli, dan proses lelang untuk para pelanggan dari bidang bisnis dalam atau lintas industri. Begitu. E-commerce business to consumer. Aplikasi e-commerce yang berfokus pada pelanggan memiliki tujuan yang penting dan sama menarik. Calon pembeli melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik untuk setiap individu dan terlibat dengan berbagai fitur komunitas. Hal yang diperlukan menciptakan usaha bisnis web yang menawarkan berbagai produk dan jasa yang menarik dengan nilai besar untuk pelanggan, dan yang rencana bisnisnya didasarkan pada perkiraan yang realistis atas tingkat laba dalam tahun pertama atau kedua operasinya, sebuah kondisi yang tidak ada dalam banyak perusahaan .com yang gagal. Faktor keberhasilan.
pilihan dan nilai, kinerja dan pelayanan, pengiriman yang cepat dan mudah, tampilan dan rasa, iklan dan insentif, perhatian personal, hubungan dengan komunitas, keamanan dan keandalan. Persyaratan toko web. 1. Mengembangkan toko web. A. Bangun alat desain situs web, alat desain template desain situs layanan desain khusus. B. Pasar iklan halaman, promosi lewat email, pertukaran iklan web dengan situs afiliasi, pendaftaran mesin pencari. 2. Melayani pelanggan Anda. Layanan halaman web yang dipersonalisasi, katalog multimedia dinamis, mesin pencari katalog, kereta belanja terintegrasi. B. Transaksi proses pesanan yang fleksibel, pemrosesan kartu kredit, pengiriman dan perhitungan pajak, pemberitahuan pesanan lewat email. C. Dukungan bantuan online situs web, email layanan pelanggan, kelompok diskusi, dan ruang bincang, hubungan ke berbagai situs terkait. Mengelola toko web. A. Pengelolaan statistik pemakaian situs web, laporan penjualan dan persediaan, manajemen rekening pelanggan, hubungan ke sistem akuntansi. B. Operasi hosting situs 24/7, dukungan teknologi online, kapasitas jaringan yang dapat diukur, server dan daya yang lebih dari cukup. E-commerce business to business. Sisi grosir dan pastikan dari proses komersial, tempat berbagai perusahaan membeli manukual atau berdagang dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Click and break, toko virtual dan toko di dunia nyata. Integrasi e-commerce. Pemanfaatan kemampuan strategis ini apapun yang ada dalam operasi bisnis tradisional perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung e-commerce. Cara mendapatkan beberapa manfaat strategis dari mengintegrasi e-commerce ke dalam bisnis tradisional perusahaan, seperti berbagai merek terkenal dan informasi bisnis penting, serta efisiensi kekuatan pembelian bersama dan distribusi. Studi kasus eBay. Soal pertama, mengapa eBay dapat menjadi pasar online yang begitu berhasil dan beraneka ragam? Menurut Anda, mengapa eBay telah menjadi penjual mobil bekas online offline terbesar dan penjual online terbesar untuk beberapa produk tertentu lainnya, seperti komputer serta perlengkapan fotografi? Apakah berpindah dari pasar lelang murni C2C ke perusahaan besar dan kecil untuk menjual ke pelanggan dan perusahaan lainnya, kadang dengan harga tetap, adalah strategi jangka panjang yang bagus? Mengapa atau mengapa tidak? Jawaban yang pertama, eBay memiliki basis pengguna global yang besar, menjangkau banyak negara di seluruh dunia. Ini menyediakan platform yang bagus untuk menjual dan membeli barang dan dari lokasi berbeda. eBay memungkinkan pengguna untuk menjual barang sebagai lelang atau dagang dengan harga tetap. eBay memiliki sistem reputasi yang memungkinkan pengguna untuk memberi dan menerima balik atas transaksi yang mereka lakukan. eBay memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan fitur pencarian yang kuat. Hal ini memudahkan pembeli menemukan produk yang mereka cari dan penjual mudah mempromosikan produknya. Jawaban nomor 2,
eBay memiliki jangkauan global yang besar, mungkin menjual produk mereka di pasar yang lebih besar dan pembeli produk dari berbagai negara. eBay telah mengintegrasikan sistem pembayaran online yang memfasilitasi transaksi keuangan online dan mempercepat proses pembayaran. Nomor 3, jawabannya. Keputusan untuk beralih dari pasar lelang C2C ke penjualan ke bisnis besar dan kecil dengan harga tetap harus dipertimbangkan dengan cermat, dan bisnis harus mengevaluasi tujuan dan strategi bisnis mereka dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.